welcome to my channel. Beberapa langkah logis dalam hidup kadang tidak kita sadari telah kita lakukan. Nah, bagaimana sih kalau langkah-langkah tersebut tidak berurutan kita lakukan? Apa jadinya ya sobat? Yuk mari kita simak contoh berikut ini. Algoritma mengirimkan surat kepada teman. 1. Tulis surat pada selembar kertas. 2. Ambil amplop. 3. Masukkan surat ke dalam amplop. 4. Tutup amplop dengan perekat atau lem. Jika kita ingat alamat teman tersebut, maka tulislah alamat pada sampul amplop. Jika tidak ingat, lihat buku alamat, kemudian tulis pada sampul amplop. 7. Tempel perangko pada surat. 8. Bawa surat ke kantor pos untuk diposkan atau masukkan ke kotak surat. Kesalahan yang sering kita lakukan ketika mengirim surat adalah alamat yang kita tulis tidak lengkap. Maka stop melakukan langkah yang tidak tepat dalam kehidupan kita. Nah, sobat sekalian, sudah melakukan langkah-langkah logis belum dalam hidup kalian? So, mari kita simak bersama pembahasan algoritma berikut ini. Semoga setelah ini hidup kita semakin tertata rapi dan masalah kita bisa kita atasi. Mengapa algoritma harus ada dalam hidup? Kira-kira menurut kalian apa ya sob? Baik, kita coba tanya dengan Om Google. Algoritma merupakan tahapan terakhir dalam penyelesaian masalah. Jika seorang tak mampu menyusun algoritma dengan baik, tidak akan menyelesaikan masalah dalam hidup yang dihadapinya. Nah, itu dia menurut Google. Kalau menurut saya sih, ini menurut saya ya, supaya targetnya tercapai. Bagaimana dengan pendapat kalian? Nah, agar kita tidak semakin penasaran, kita simak pembahasan tentang algoritma berikut ini. Apa sih algoritma? Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu masalah atau pekerjaan. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal, bahwa langkah-langkah logis sudah sering kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, sekilas tentang sejarahnya, algoritma ditemukan oleh Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi, seorang ilmuwan matematika, astronomi, dan geografi pada tahun 780 sampai 850 sebelum Masehi. Nah, algoritma ini memiliki karakteristik. Yang pertama, unambiguous. Berarti algoritma seharusnya jelas dan tidak membingungkan. Input. Algoritma biasanya memiliki 0 atau lebih input yang terdefinisi dengan baik. Yang ketiga, output. Algoritma biasanya memiliki 0 atau lebih output yang terdefinisi dengan baik. Karakteristik keempat,
adalah finiteness. Algoritma itu harus berhenti pada titik atau kondisi tertentu setelah melakukan beberapa langkah-langkah terhingga. Yang kelima, feasibility. Algoritma harus dapat dijalankan dengan sumber daya yang tersedia. Dan yang terakhir, independent. Algoritma harusnya mempunyai langkah-langkah yang tidak tergantung pada kode-kode pemrograman. Demikian karakteristik dari algoritma. Mari kita melihat cara penulisan algoritma. Ada dua. Yang pertama dengan pseudokode, yaitu rangkaian instruksi yang menggambarkan langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan. Inputnya dituliskan dalam kalimat tanya, sedangkan output dituliskan dalam pesan di layar. Nah, untuk penulisan algoritma yang kedua, dan ini yang akan kita gunakan dalam pelajaran kita, yaitu dengan menggunakan flowchart. Flowchart adalah diagram yang memiliki kumpulan dari instruksi-instruksi yang menggunakan simbol standar untuk menggambarkan instruksi yang berbeda. Nah, mari kita lihat simbol-simbol yang akan digunakan dalam flowchart. Ada 6. Yang pertama, mulai atau berhenti. Kita bisa menggambarkannya dengan gambar kapsul. Ini digunakan untuk memulai dan mengakhiri sebuah proses. Simbol yang kedua adalah simbol proses, digambarkan dengan persegi panjang untuk menjalankan sebuah perintah. Yang ketiga, simbol keputusan atau pilihan, digambarkan dengan layang-layang. Untuk simbol keempat, input atau output, digambarkan dengan jajaran genjang. Dan untuk simbol kelima, penghubung atau konektor, digambarkan dengan lingkaran. Dan yang terakhir, ini yang paling penting untuk menunjukkan alurnya, digambarkan dengan simbol panah, kanan, ke kiri, ataupun ke bawah. Demikian simbol-simbol flowchart yang akan kita gunakan. Mari kita simak contoh. Yang pertama, algoritma memasak nasi goreng. Tentu sebagian dari kalian menyukai makanan ini kan? Dan pasti kalian tahu cara membuatnya. Demikian algoritmanya. Yang pertama, mulai. Kedua, input. Siapkan bahan, sayur mayur, nasi, cabai, bawang, garam, telur, penyedap rasa, dan kecap. Ini ala saya ya, ala Bu Grace. Boleh ditambahkan dengan bahan-bahan lainnya. Yang ketiga, masuk pada proses yang pertama. Panaskan minyak goreng. Proses kedua, tumis bumbu, bawang dan cabai yang telah dihaluskan. Boleh dengan blender atau gilingan. Kelima, proses ketiga, masukkan telur dan sayur mayur. Setelah agak matang, masukkan nasi, garam, penyedap rasa, dan kecap. Aduk hingga matang. Keenam, nasi goreng siap untuk dihidangkan. Ini adalah output. Dan yang terakhir, selesai. Mari kita lihat bagaimana kita menggambarkan contoh algoritma ini dalam flowchart. Flowchart memasak nasi akan kita gambarkan seperti ini. Yang pertama, start, kita gambarkan dengan gambar kapsul. Kedua, input, kita siapkan bahan seperti pada algoritma yang telah saya jelaskan tadi sebelumnya. Yang kemudian proses itu kita gambarkan dengan persegi. Proses pertama adalah memanaskan minyak goreng. Kemudian proses kedua, tumis bumbu, bawang dan cabai yang telah dihaluskan. Dan proses yang ketiga, masukkan telur
dan sayur mayur. Setelah agak matang, masukkan nasi, garam, penyedap rasa, dan kecap. Nah, untuk output, gambarnya sama dengan input. Maka kita ambil lagi gambar persegi, jajaran genjang, nasi goreng siap dihidangkan. Maka yang terakhir kita masuk pada end, mengakhiri flowchart. Nah, beginilah gambar flowchart dari memasak nasi goreng. Nah, masih banyak contoh-contoh lain dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dalam pemrograman akan kita temui flowchart dan algoritma untuk mencari solusi dalam rumusan matematika. Contohnya adalah mencari luas persegi panjang. Nah, bagaimana algoritmanya? Yang pertama, tetap kita awali dengan mulai. Yang kedua, input, masukkan panjang dan lebar. Mengapa panjang dan lebar? Karena persegi panjang hanya mempunyai dua sisi, panjang dan lebar. Yang ketiga, proses. Nah, prosesnya adalah menghitung luas. Hitung luas dari persegi panjang itu adalah panjang dikali lebar. Untuk yang ketiga, outputnya adalah tampilkan luas. Nah, selesai. Nah, bagaimana gambar flowchartnya? Sama dengan seperti flowchart nasi goreng tadi. Mari kita lihat. Jika diketahui panjang sama dengan 10 dan lebar sama dengan 5, bagaimana flowchartnya? Kita mulai dengan gambar start, kemudian input P sama dengan 10, L sama dengan 5. Jadi input jika lebih dari 1 bisa dibuat dalam satu gambar saja, tapi dibubuhi dengan tanda koma. Ini menandakan bahwa inputnya lebih dari 1. Kemudian kita masukkan proses, hitunglah luas sama dengan P dikali L. Tanda kali perhatikan dalam komputer bukan X tapi bintang. Nah, L sama dengan kita masukkan P sama dengan 10 dikali L sama dengan 5. Maka hasilnya adalah L luas sama dengan 50. Nah, kemudian outputnya adalah tampilkan luas sama dengan 50. Akhiri. Demikianlah flowchart luas untuk mencari persegi panjang. Nah, sampai di situ pertemuan kita hari ini. Semoga hidup kalian semakin tertata dengan algoritma atau langkah-langkah logis yang bisa kalian buat. Sekian dan terima kasih.